Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Dwi Putri Maharani dengan NIM 153240053. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil karya ilmiah dari kelompok saya yang berjudul Peningkatan Kepedulian Lingkungan Mahasiswa ITB untuk Mengurangi Perilaku Food Waste di Kampus Jatinangor. Adapun karya ilmiah ini kami kumpulkan sebagai bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Bagian pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai latar belakang. Menurut Food and Agriculture Organization pada tahun 2013, sekitar sepertiga makanan di dunia terbuang setiap tahunnya. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penyumbang food waste tertinggi. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2021 mencatat bahwa rata-rata food waste di Indonesia mencapai kurang lebih 300 kg per orang per tahunnya. Kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan memiliki peran besar dalam mengubah kebiasaan ini. Sayangnya, di kampus ITB Jatinangor sendiri masih sering ditemukan perilaku membuang makanan. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan di kalangan mahasiswa masih perlu ditingkatkan. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan, dapat dirumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, mengapa kepedulian lingkungan dapat mengurangi perilaku food waste mahasiswa ITB Jatinangor? Dan yang kedua, bagaimana bentuk program edukasi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepedulian tersebut? Adapun, penelitian ini memiliki tujuan untuk yang pertama, menentukan hubungan antara kepedulian lingkungan dan perilaku food waste, dan yang kedua, merancang program edukasi yang tepat untuk mendorong perubahan nyata di lingkungan kampus. Selanjutnya ada anggapan dasar dan hipotesis. Anggapan dasar dari penelitian ini adalah bahwa tingkat kepedulian lingkungan mahasiswa berpengaruh terhadap kecenderungan membuang makanan. Mahasiswa yang sadar akan dampak lingkungan akan lebih bijak dalam mengelola makanan. Dari sinilah dapat dimunculkan sebuah hipotesis. Jika mahasiswa diberikan edukasi tentang dampak dan solusi food waste, maka kepedulian mereka akan meningkat dan perilaku membuang makanan akan menurun secara signifikan. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata secara sistematis. Dengan sampel penelitian sejumlah 21 mahasiswa ITB Jatinangor dengan kriteria yang pertama, aktif membeli makanan di kantin minimal 2 kali per minggu, dan yang kedua, bersedia mengisi data konsumsi dan pembuangan makanan yang telah kami sediakan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan kepedulian lingkungan terhadap perilaku food waste mahasiswa di kampus ITB Jatinangor. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui dua cara. Yang pertama, studi literatur dengan menggunakan berbagai jurnal ilmiah tentang food waste dan edukasi lingkungan. Dan yang kedua, berupa kuesioner online menggunakan Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp dan Line kepada para responden. Kombinasi ini memberikan gambaran teoritis dan data lapangan yang saling melengkapi. Selanjutnya masuk ke bagian landasan teori. Kepedulian lingkungan adalah sikap dasar dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam yang tercermin dari pengetahuan, emosi, dan juga tindakan. Bentuknya bisa internal, secara pribadi, atau eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan. Orientasinya bisa egosentris, sosiosentris, atau biosentris. Adapun faktor yang memengaruhi kepedulian lingkungan ini antara lain yang pertama, pengetahuan, yang kedua, tanggung jawab, dan yang ketiga, keyakinan bahwa tindakan berdampak, dan yang keempat, nilai hidup, norma, media, dan pengalaman. Food waste adalah tindakan membuang makanan yang masih layak konsumsi. Jenisnya bisa egosentris, yaitu untuk diri sendiri, sosiosentris untuk orang lain, dan biosentris untuk alam. Berdasarkan kemungkinan terjadinya, food waste terbagi menjadi 3. Yang pertama, avoidable, masih bisa dihindari. Yang kedua, probably avoidable, mungkin bisa dihindari. Dan yang ketiga, unavoidable atau tidak bisa dihindari. Penyebab utamanya sendiri adalah yang pertama, mungkin saja membeli makanan berlebih. Dan yang kedua, rasa makanan tidak enak. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran atau ilmu penyimpanan makanan. Dampak dari perilaku food waste sendiri mencakup yang pertama kepada lingkungan, yaitu berupa emisi karbon dan pemborosan sumber daya, dan yang kedua, dampak secara ekonomi, yaitu kerugian pada produsen dan juga konsumen, dan yang ketiga adalah secara sosial, yaitu kontras dengan isu kelaparan global yang sedang terjadi di dunia saat ini. Secara teori, dalam penelitian ini kami menggunakan Theory of Recent Action atau TRA yang memiliki 4 elemen utama, yaitu yang pertama kepedulian, kemudian ada sikap, niat, dan juga perilaku.
Dalam implementasinya di penelitian ini, kami menyimpulkan bahwa semakin peduli seseorang, maka semakin besar peluang mereka untuk menghindari perilaku food waste. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang kami himpun melalui jawaban dari Google Form. Karakteristik responden sendiri, responden sebanyak 21 mahasiswa ITB Kampus Jatinangor yang mayoritas berasal dari Fakultas FTSL dan juga tinggal di kos. Untuk frekuensi makanan di kantin sendiri, terdapat 57,1% makan di kantin dari 1 hingga 2 kali per minggu, kemudian sebanyak 28,6% 3 hingga 4 kali per minggu, sebanyak 9,5% 5 hingga 6 kali per minggu, dan sebanyak 4,8% makan di kantin setiap hari. Untuk kebiasaan food waste sendiri, sebanyak 33,3% jarang membuang makanan. Kemudian sebanyak 42,9% tidak pernah membuang makanan, dan sebanyak 19% kadang-kadang membuang makanan, dan 4,8% selalu membuang makanan. Untuk alasan membuang makanan sendiri, didominasi oleh 2 alasan utama. Yang pertama, karena porsi terlalu besar, dan yang kedua, karena rasa makanan tidak enak. Lalu, bagaimana cara mereka menangani sisa makanan? Sebanyak 52,3% dibuang ke tempat sampah. Kemudian sebanyak 38,1% dari responden membungkus untuk dibawa pulang, dan sebanyak 4,8% memberikan ke teman. Kemudian, akses edukasi terhadap food waste didominasi oleh jawaban melalui poster atau kampanye lingkungan, lalu disusul oleh kuliah atau pelatihan, kemudian media sosial kampus, organisasi mahasiswa, dan ada 7 jawaban yang menyatakan bahwa mereka masih belum pernah mendapatkan edukasi mengenai food waste. Selanjutnya adalah skor kesadaran lingkungan. Berikut adalah hasil rata-rata masing-masing pernyataan. Skor sebesar 4,33 menyatakan bahwa saya merasa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab pribadi. Skor sebesar 4,38 menyatakan bahwa saya tahu bahwa makanan yang terbuang menyumbang emisi karbon. Selanjutnya, 4,76 menyatakan bahwa saya selalu berusaha menghabiskan makanan saya untuk menghindari food waste. Dan yang berikutnya, 4,38 menyatakan bahwa saya tertarik mengikuti program kampus untuk mengurangi food waste. Kemudian, interpretasi hasil penelitian. Data menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran dan niat baik terhadap isu food waste. Namun, masih ada kesenjangan antara niat dan tindakan nyata yang terlihat dari lebih dari 50% responden masih membuang sisa makanan walaupun tidak setiap hari. Dan faktor utama terjadinya food waste adalah karena porsi yang terlalu besar dan rasa yang tidak enak, yang artinya bahwa edukasi saja tidak cukup. Berikut adalah beberapa program edukasi yang dapat kami rekomendasikan untuk mengurangi food waste di kampus ITB Jatinangor. Yang pertama, berupa kampanye visual di kantin dan asrama, bisa berupa poster ataupun banner. Yang kedua, pelatihan manajemen makanan dan penyimpanan, bisa berupa sebuah seminar atau workshop. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan dosen dan organisasi kampus. Dan yang keempat, pemanfaatan media sosial kampus sebagai sarana edukasi yang lebih interaktif. Melalui hasil penelitian yang telah kami hasilkan, dapat ditarik 2 kesimpulan utama dari karya ilmiah ini. Yang pertama, kepedulian lingkungan berperan dalam mengurangi perilaku food waste karena mahasiswa yang memiliki kesadaran terhadap dampak lingkungan cenderung lebih bertanggung jawab dalam mengelola makanan. Mereka memiliki sikap dan niat yang positif untuk menghindari pemborosan, sehingga lebih berhati-hati dalam mengambil, mengonsumsi, dan menangani sisa makanan. Kesimpulan yang kedua, program edukasi yang paling efektif dan efisien untuk mengurangi food waste adalah seminar, karena dapat menyampaikan informasi secara jelas dengan melibatkan narasumber ahli, serta menjangkau banyak mahasiswa dalam satu waktu. Sekian pemaparan mengenai karya ilmiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih telah menyaksikan.